Baik, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung panjang kurva. Oke, pada kali ini saya beri contoh untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 akan dihitung panjang kurva dari x sama dengan min 1 sampai x sama dengan 2. Oke, dengan menggunakan metode pendekatan, pertama kita partisi terlebih dahulu kurvanya menjadi 3 partisi, yaitu x dari min 1 sampai 0, 0 sampai 1, dan 1 sampai 2. Kemudian masing-masing partisi kita buat segmen seperti ini. Jadi kita dekati kurva tersebut dengan garis lurus. Baik, seperti yang terlihat di depan di gambar bahwa terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara kurva sebenarnya yang kita cari panjang kurvanya dengan pendekatan garis lurus yang kita peroleh. Nah, untuk itu kita lakukan refinement atau menghaluskan dengan menambahkan jumlah partisi. Pada tahap yang kedua saya bagi masing-masing partisi menjadi setengahnya, sehingga kali ini terdapat 6 partisi di mana panjang interval untuk masing-masing partisi adalah setengahnya. Oke, sama seperti contoh yang sebelumnya, tiap-tiap titik yang berdekatan kita hubungkan dengan segmen garis, maka dari situ panjang kurva dari x min 1 sampai x min 2 kita dekati dengan jumlahan garis-garis dari x min 1 sampai x min 2. Jadi ada 6 garis, kita jumlahkan panjangnya. Oke, jika kita perbesar, terlihat bahwa panjang kurva yang kita cari masih memiliki selisih yang besar antara jumlahan segmen yang sudah kita hitung. Nah, untuk itu proses selanjutnya kita lakukan refinement kembali, yaitu dengan menghaluskan, menambahkan jumlah partisi. Meskipun demikian, bisa kita lihat bahwa jumlahan segmen untuk 3 partisi dengan 6 partisi, panjang kurvanya lebih dekat dengan jumlahan segmen untuk 6 partisi. Bagaimana untuk partisi berikutnya? Di sini saya bagi kembali masing-masing partisi dengan panjang interval setengah, saya bagi menjadi 2 partisi, sehingga untuk kali ini panjang partisi adalah 1/4. Jadi masing-masing titik kita hubungkan, langkahnya sama seperti proses-proses sebelumnya. Kemudian masing-masing segmen garis kita hitung panjang garisnya, kemudian kita jumlahkan. Seperti ini bisa dilihat bahwa garis-garis yang kita hubungkan, titik-titik yang kita hubungkan dengan garis-garis tersebut, jika kita perkecil, maka jika kita perbesar, garisnya sudah mirip dengan kurva yang kita cari. Tetapi apabila kita perbesar, ternyata masih ada selisihnya. Jika proses ini kita lakukan terus, maka bisa kita lihat bahwa semakin banyak partisi yang kita gunakan, maka pendekatan panjang garisnya akan semakin mendekati dengan panjang kurva sebenarnya. Nah, dari sini kita akan mencari rumus bagaimana mencari panjang kurva. Kita misalkan di sini ini adalah fungsinya y sama dengan fx, kemudian masing-masing kurva di sini kurva ini kita dekati dengan segmen garis, dan panjang
segmen garis tersebut, kita gunakan pendekatan dari panjang kurva tersebut. Semakin kecil nilai selisih delta x-nya di sini, maka segmen garisnya akan semakin dekat dengan kurva yang kita cari, akan dekat dengan kurva yang diketahui. Baik, jika saya zoom bagian kecil ini, maka kita peroleh ini melengkung tapi tidak lurus sempurna, bukan merupakan garis lurus. Dari titik saya bandingkan dua titik P dan Q di sini, jadi ini mewakili satu segmen garis. Maka dengan menggunakan konsep Pythagoras, panjang garis dari PQ bisa kita dekati dengan teorema Pythagoras, yaitu delta x kuadrat plus delta y kuadrat. Misalkan panjang segmen garis panjang kurva adalah delta s, maka kita peroleh delta x kuadrat sama dengan delta x kuadrat plus delta y kuadrat. Selanjutnya saya bagi kedua ruas dengan delta x, maka saya peroleh delta x per delta x kuadrat sama dengan 1 plus delta y per delta x kuadrat. Nah, pada ilustrasi sebelumnya sudah kita lihat bahwa semakin banyak partisinya, yang mana berakibat bahwa nilai delta x akan semakin kecil, maka jumlahan panjang segmen garis akan mendekati panjang kurva sebenarnya. Jadi dari sini kita bawa ke bentuk limit delta x sama dengan 0, maka kita peroleh ds per dx sama dengan akar dari 1 plus dy per dx kuadrat. Nah, jika kita aplikasikan pada rumus umum, y sama dengan fx untuk x dari a sampai b, jadi dari sini akan dihitung panjang kurva y sama dengan fx untuk x dari a sampai b, maka rumusnya adalah integral dari akar 1 plus turunan dari f kuadrat dari a sampai b. Baik, ini merupakan rumus untuk panjang kurva di mana kurvanya dinyatakan bentuk y sama dengan fx. Nah, untuk berikutnya akan kita cari panjang kurva jika hubungan antara y dan x dinyatakan dalam bentuk parametrik, yaitu y sama dengan ft dan x sama dengan gt, di mana t akan kita ukur panjang kurvanya dari t1 sampai t2. Sebelumnya sudah kita lihat bahwa delta s kuadrat sama dengan dx kuadrat plus delta y kuadrat. Nah, masing-masing x dan y di sini merupakan fungsi atas t, yang mana berakibat s-nya juga fungsi atas t. Jadi kalau saya bagi kedua ruas dengan delta t, maka saya peroleh bentuk seperti ini. Untuk nilai delta t yang sangat kecil, maka persamaan ini akan sama dengan persamaan diferensial dalam bentuk ds per dt sama dengan akar dari turunan x terhadap t kuadrat ditambah turunan y terhadap t kuadrat. Terima kasih.